Orang dari Bali pernah yang diajak mampir ke sini ya pernah. Terus dari Sumatera itu ujungnya di Sumatera itu dari Padang pernah makan ke sini ya pernah. Terus mungkin dari daerah Jakarta ya banyak. Di DKI mungkin paling banyak, kalau di luar Lampung mungkin Palembang. Mungkin hitungannya itu bisa sekitar 500-an porsi. Ya dari soto, mie ayam, bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam, owner Soto Sukamto 2 di daerah Bandar Lampung di jalur 2 Korpri. Jadi jalur 2 Korpri itu sangat gampang dijangkau, keluar tol langsung belok kiri. Itu lurus saja sekitar 2 kilo dari exit tol ketemu sama Soto Sukamto 2. Sekitar tahun 1980-an lah. Ya mungkin kita masih kecil-kecil. Orang tua pindah dari daerah Jawa, hijrah ke Sumatera, mungkin coba usaha jualan soto lah begitu. Awalnya kan soto aja kan, zaman dulu soto aja masih pakai gerobak. Terus ya mungkin harga juga pada waktu itu harga per mangkok atau per porsi berapa saya kurang paham kan. Zaman dulu mungkin ya jauh kalau dibanding sekarang tuh ya, mungkin masih 1000 perak atau 500 perak porsian kan. Saya nggak begitu paham. Ya dari tahun itu sampai sekarang. Jadi awalnya itu kita di Bandar Jaya. Almarhum itu di Bandar Jaya buka Soto Sukamto. Jadi Soto Sukamto itu bukan hanya Sukamto, itu bukan cuma nama orang tua aja. Jadi Sukamto itu ada kepanjangannya. Jadi Sukamto itu bisa suka makan soto gitu. Oh, iya. Ada kepanjangannya. Ya berawal dari situ sampai sekarang lari ke anak-anaknya. Jadi saya termasuk orang yang melanjutkan. Dulu kalau kerja lain ya mungkin pernah lah, cuman ya mungkin cari pengalaman aja. Pernah juga di daerah DKI, pernah ke Papua, pernah di Karawang. Jadi ya mencari jati diri, cuman endingnya ke sini juga. Endingnya balik lagi ke sini juga. Jadi yang keluar daerah itu sebagai pengalaman, cari pengalaman. Cuman ketika pengalaman sudah cukup, kok kayaknya part kita itu di sini gitu loh. Jadi ya harus balik lagi aja ke sini gitu. Memang namanya Soto Sukamto. Soto Sukamto itu ya udah jelas yang pertama itu pasti soto-sotoan lah ya. Cuman kebetulan seiring berjalannya waktu ya kita nambah menu. Kalau awalnya cuma soto aja mungkin sekitar tahun 2018, 2019 kita nambah bakso. Bakso juga kita buat sendiri, produksi sendiri. Terus ya ada beberapa pecel lele begitulah. Jadi ya soto, mie ayam, bakso, pecel lele. Ya nambah. Mie juga kita buat sendiri, enggak beli di pasar. Kita mie juga giling sendiri. Jadi ya benar-benar buat sendiri lah gitu. Kita selain melayani umum kan kita ada kerjasama dengan beberapa PO. Ada bus reguler, ada bus pariwisata. Jadi ya mungkin selain kita nunggu di sini, kita juga ya kerjasama dengan beberapa PO tersebut. Terus ya mungkin adalah kayak Grab, Gojek kita masukin juga kok. Ada juga. Terus ya mungkin TikTok 1-2 ada juga. Cuman kadang sempet kadang enggak. Jadi nggak terlalu update. Kira-kira PO itu bisa masuk berapa bisnis? Kalau hari normal, mungkin hari normal itu enggak weekend ya. Normal itu paling sekitar satu hari itu mungkin 3-4 bus lah. Hari-hari biasa. Cuman kalau weekend biasanya lebih. Apalagi musim liburan kan banyak. Kalau hari-hari biasa gini paling 3 bus, 4 bus ya, tergantung mereka siapa aja yang jalan kan, PO apa aja yang berangkat. Yang jelas Tiap hari ada, pasti ada. Tiap hari pasti ada. Orang dari Bali pernah yang diajak mampir ke sini ya pernah. Terus dari Sumatera itu ujungnya di Sumatera itu dari Padang pernah makan ke sini ya pernah. Terus mungkin dari daerah Jakarta ya banyak.
Di DKI mungkin paling banyak, kalau di luar Lampung mungkin Palembang. Hitungannya itu bisa sekitar 500-an porsi. Ya dari soto, mie ayam, bakso itu 500 porsi, kadang lebih. Kalau pas rame ya, hari-hari rame. Ya kadang kan hari-hari tidak tentu. Kadang ya standar, biasa-biasa saja. Kalau standar itu ya 200-300 pasti keluar kok. Pasti keluar. Soalnya kita ngitungkan dari ayamnya, dari babatnya, dari dagingnya, dari mie-nya, dari baksonya, dari berasnya kan kelihatan. Berapa porsi keluarkan ketahuan. Kalau masalah harga ya mungkin banyak varian ya, banyak macam. Mungkin kalau nasi soto itu kayak soto ayam, soto babat, soto daging itu ya relatif lah, sekitar 20.000 udah bisa makan pakai nasi lah, begitulah. Iya. Sekitar segitu mungkin. Sudah kenyang. Ya, mungkin 20 sampai 25 udah makan nasi, udah minum kan begitu. Terus kita juga punya harga kayak buat mahasiswa gitu kan. Kebetulan di sini kan ada beberapa kampus yang sering mampir kan ya anak-anaknya ini. Ada dari ITERA, dari UIN, ada mungkin dari kampus-kampus lain juga ada. Jadi kita ada spesial harga buat mereka karena kan biasanya kalau mahasiswa itu ya uang jajannya agak-agak ya diirit-irit lah biar cukup lah begitu. Jadi memang ya harganya lumayan menurut saya lumayan masuk lah. Ya contoh kalau kayak mie ayam itu kita jual 15.000 untuk kalangan umum kan begitu. Mungkin untuk mahasiswa itu 10.000. Ada diskon tersendiri. Ya, ada harga tersendiri. Karena memang ya biar bisa sama-sama bantu lah. Iya. Jadi mereka tidak perlu bayar mahal, udah bisa makan mie, udah bisa minum kan, tidak harus bayar mahal. Jadi ya cukup lah, budget kecil cukup di sini. Terus ya kayak kalau kita di rumah makan ini ya alhamdulillah di samping tempat makan ya kita juga nyediain kayak musola, toilet juga ya lumayan banyak lah. Soalnya itu tadi kebetulan kalau kita kerjasama dengan beberapa PO atau beberapa bus itu kan kadang sekali turun itu kadang 40 orang, kadang 50 orang, kadang kalau pas busnya bareng-bareng ya bisa 100 orang, kadang toilet itu mereka nggak mau antri, makanya toilet kita siapin banyak gitu. Ya lumayan lah gitu. Ya, siap. Jadi ya kita layani dengan baik lah. Karena tujuan kita kan bukan semata-mata pengen cari untung, enggak juga. Kita ya pengen berdampingan lah bersama-sama lah. Kita nggak perlu dapat untung banyak lah, kita dapat dikit, cuman yang penting ngalir terus saja udah cukup menurut kita kan. Jadi yang lain tetap bisa menikmati meskipun harga kita nggak terlalu tinggi ya kan. Ya sama kayak slogan kita mungkin ya. Jadi slogannya itu meskipun murah, jadi tetap mewah begitu loh. Jadi nggak murahan gitu, murah cuman tetap mewah. Itu slogan kita. Jadi ya jamin enak lah. Kalau total karyawan mungkin kalau di sini aja ini sekitar 7 orang. Sekitar 7 dari mulai tukang masak sampai pramusaji lah digabung sekitar 7 orang, kadang ya 8 orang kalau pas rame kan gitu. Kalau untuk di Bandar Jaya mungkin ya sama, jumlahnya kurang lebih sama. Kan ya dibantu keluarga besar juga, ya ada kakak, ada adik juga, ada bantu, ada ibu, ada istri kan. Jadi ya kalau di total mungkin 15-20 orang kalau 2 tempat ini aja. Ya enggak banyak, cuman cukup lah. Hanya apa ya, kalau soto kan biasanya ya mirip-mirip lah mungkin soto ya seperti itu. Cuman mungkin bedanya kalau kita toppingnya itu mungkin yang membedakan sama bumbunya. Ada resep tersendiri. Kalau bumbu kita buat sendiri. Mau bumbu basah kita buat sendiri, bumbu kering kita buat sendiri. Jadi istilahnya enggak pakai bumbu jadi di pasar gitu, enggak, kita buat sendiri. Terus ya mungkin ya itu tadi toppingnya. Mungkin kalau orang biasa mungkin pakai ayam broiler atau ayam negeri ya. Kalau kita kan pakai ayam kampung, memang ayam jago yang besar-besar. Memang spesialis untuk ayam jago. Terus ya daging sapi, babat sapi gitu. Jadi ya enggak kaleng-kaleng lah begitulah. Insya Allah enggak kaleng-kaleng lah begitu. Mungkin itu. Terus satu lagi, kita ini dari awal sampai sekarang itu enggak pernah pakai kalau untuk soto, enggak pernah pakai penyedap rasa.
nggak pernah pakai penyedap. Jadi ya mungkin untuk ngerasain kaldu itu ya jadi rebusan ayam kampung itu tadi. Rebusan ayam kampung kita jadiin kaldu untuk bikin kuah soto. Ya itu rasanya lebih jos ya. Iya, iya. Kebetulan itu kita jarang pakai, bahkan belum pernah lah pakai penyedap rasa belum. Ambil di jalur kuliner, terus nerusin usaha orang tua sesuai sama background mungkin. Yang pertama, yang kedua ya sebelum saya masuk ke kuliner, bantu orang tua dulu. Ya pasti tiap hari itu diajarin kan, karena 1-2 hari, beberapa hari, mungkin beberapa tahun kan, ya bantu pernah gitu. Mungkin dari situ ya kita mungkin terbiasa, itu satu. Terus nomor 2, kebetulan 2015 itu bapak itu almarhum. Nah mungkin dari situ ya ya timbul niat kita lah, kita udah bisa buat dagangan, udah bisa bikin bumbu, udah biasa melayani orang, ya udah tahu gitu ya. Mungkin kenapa nggak tak lanjutin aja lah gitu kan, sambil bantu orang tua kan begitu. Yang pertama pengennya sehat. Yang kedua ya kalau bisa punya cabang banyak. Jadi nggak cuma di dalam kota, nggak cuma di dalam provinsi. Ya siapa tahu ada nasib ke depan, kita nggak tahu ya. Siapa tahu bisa nasional toh, bisa ke provinsi lain, kita bisa buka cabang, bisa mungkin di tempat lain kan, ya siapa tahu. Itu harapannya sih. Cuman ya harapan terbesar ya sehat terus saja, bisa jualan tiap hari begini, alhamdulillah. Itu paling besar. Ya mungkin buat kawan-kawan ya yang mungkin yang pertama yang ada di daerah sinilah, daerah sekitar, atau yang dari provinsi lain, dari kota lain, lagi melancong ke Lampung, lagi jalan-jalan ke Lampung ya, monggo dipersilahkan mampir di Soto Sukamto 2 di jalur 2 Korpri, Bandar Lampung. Kita sambut dengan menu yang lumayan bikin berkeringat lah gitu. Jadi monggo dicoba. Kita punya menu namanya Soto Sukamto. Jadi ya soto yang bener-bener legenda lah, udah lama sekali, dari tahun 80-an, yang bener-bener pakai bahan itu ndak kaleng-kaleng lah. Kayak ya kita pakai ayam kampung, pakai babat sapi, pakai daging sapi, dan insya Allah dengan bumbu yang kita racik sendiri, dengan bumbu yang kita buat sendiri, insya Allah datang ke sini mampir ndak mengecewakan gitu. Jadi tidak perlu dengan harga yang mahal, cukup dengan harga murah lah, bisa makan, minum, bisa keringetan.